Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Amos pasal 5 ayat 4-6 dengan tema Petunjuk arah menuju jalan kehidupan. Dalam perjalanan hidup, setiap orang membutuhkan petunjuk arah. Petunjuk arah tersebut bisa berupa kompas, rambu lalu lintas, peta, papan petunjuk arah, atau aplikasi digital seperti Google Maps. Petunjuk arah tersebut dapat kita gunakan ketika kita menjalani kehidupan di bumi ini. Sebab tanpa petunjuk yang benar, kita pasti mudah tersesat. Demikian juga dengan perjalanan iman kita. Sebagai orang percaya, kita perlu petunjuk arah yang benar untuk menuju jalan kehidupan yang membawa kita pada kekekalan. Dalam kitab Amos, Tuhan memberikan petunjuk jalan kehidupan kepada umat Israel yang telah kehilangan arah. Mereka masih beribadah, masih berdoa, tapi hidup mereka jauh dari kehendak Allah. Oleh sebab itulah Tuhan menyampaikan pesan kepada umat Israel agar mereka tidak tersesat dan memperoleh petunjuk arah jalan yang menuju hidup. Hal ini juga disampaikan kepada kita sebagai orang percaya. Apa yang harus kita lakukan supaya memperoleh petunjuk arah yang benar menuju jalan kehidupan? Pertama, mencari Tuhan dalam ayat 4 dan 6. Pengertian kata mencari yaitu berusaha untuk mendapatkan, menemukan atau memperoleh, dengan kata lain berusaha mendapat untuk memiliki. Dalam hal ini umat Israel diminta untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati, meninggalkan praktik penyembahan berhala dan kembali kepada Tuhan. Jadi mencari Tuhan dalam konteks ini adalah seruan untuk bertobat, mencari pengampunan, dan memulihkan hubungan dengan Allah. Mengapa Tuhan ingin kita mencari Dia? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Dengan demikian, kita akan memperoleh petunjuk arah yang benar untuk menuju jalan kehidupan ketika mencari Tuhan. 2. Menaati perintah Tuhan dalam ayat 5. Perintah Tuhan dalam Alkitab mencakup seluruh perintah Allah yang tertulis dalam Keluaran pasal 20 ayat 1-17. Bangsa Israel harus menaati perintah Tuhan sebagai bentuk perjanjian dan bukti kesetiaan mereka kepada Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Dalam Amos pasal 5 ayat 5, Betel, Gilgal, dan Beersheba adalah tempat-tempat ibadah yang pernah penting dalam sejarah Israel. Tapi sekarang Tuhan memberikan peringatan dengan melarang umat Israel pergi ke Betel, Gilgal, dan Beersheba. Karena tempat-tempat tersebut telah dinodai praktik penyembahan berhala dan penyimpangan moral, sehingga tidak lagi menjadi tempat yang suci untuk mencari Tuhan. Itulah sebabnya umat Israel harus hidup menaati perintah Allah. Sebab Tuhan tidak mau mereka menggantikan Tuhan dengan sebuah tradisi maupun kegiatan ritual keagamaan yang tidak benar di hadapannya. Sebagai orang percaya, kita diingatkan bahwa hidup kita seringkali merasa sudah rohani karena rajin ke gereja, memberi persembahan atau aktif pelayanan. Akan tetapi jika hati menjauh dari Tuhan, semua itu tidak menyelamatkan. Ketiga, mengalami pertobatan dalam ayat 6. Dalam ayat 6 merupakan ajakan pertobatan yang serius ditujukan kepada bangsa Israel. Di sini Tuhan tidak langsung menjatuhkan hukuman. Dia memberi kesempatan bagi umatnya untuk kembali kepadanya. Firman Tuhan menyatakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Hidup berarti diselamatkan dari hukuman. Jika umat tidak bertobat, Tuhan akan datang seperti api yang membakar dan menghancurkan, yaitu penghakimannya akan datang. Api adalah simbol murka Tuhan yang tak dapat dihentikan oleh siapapun. Betel yang tadinya tempat ibadah akan dibinasakan jika mereka terus hidup dalam dosa dan tidak bertobat. Tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan tempat ibadah mereka dari murka Tuhan. Sebagai orang percaya, marilah kita memilih petunjuk arah yang benar supaya tidak tersesat untuk menuju jalan kehidupan. Biarlah kegiatan ibadah kita bukan menunjukkan rutinitas yang wajib kita laksanakan, melainkan hidup kita memerlukan arahan, bimbingan untuk hidup berjalan sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah petunjuk jalan hidup yang menerangi setiap langkah-langkah kita. Sebagaimana tertulis dalam Mazmur pasal 119 ayat 105 menyatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.